أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Saudara-saudariku semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Dengan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat menjalankan syariat dan beribadah kepadanya dengan sempurna. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kita keafiatan agar kita selalu taat beribadah kepadanya. Baik, di pertemuan kita kali ini, alhamdulillah kita telah sampai di bagian yang kedua dari 5 pembagian makharijul huruf secara keseluruhan, secara globalisasi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, alangkah baiknya kita mengulang kembali, mengambil intisari dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita yang telah lalu. Agar ingatan dan pemahaman kita tentang pelajaran tersebut semakin kuat, dan agar tidak hilang nantinya dengan pembahasan yang terbaru. Baik, di pertemuan kita yang telah lalu, kita sedikit mengulas tentang durasi-durasi panjang di dalam membaca hukum-hukum bacaan yang mengajarkan tentang tata cara memanjangkan suara ketika kita sedang membaca Al-Quran. Secara singkat, semua tempat kita boleh memanjangkan suara ketika kita sedang membaca Al-Quran. Semuanya itu durasi panjangnya tidak boleh kita pukul rata sama. Semuanya memiliki perbedaan. Dan perbedaannya itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada yang durasi 2 harokat. 2 harokat itu sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan kita yang telah lalu. 1 alif, 1 ketukan atau 1 genggaman. Yang kedua adalah 4 harokat. 4 harokat itu adalah 2 alif, 2 ketukan atau 2 genggaman. Yang ketiga adalah 5 harokat. 5 harokat itu 3 alif, 2 genggaman. Dan yang terakhir adalah 6 harokat. Dan 6 harokat itu adalah 3 alif, 3 genggaman. Baik, di pertemuan kita kali ini kita telah sampai di bagian yang kedua dari 5 pembagian makharijul huruf secara keseluruhan. Bagian yang kedua ini adalah al-halqu. Dan al-halqu artinya itu adalah tenggorokan atau kerongkongan. Al-halqu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya aqsal halqi. Yang kedua ada yang namanya
wastul halqi, dan yang ketiga ada yang namanya adnal halqi. Yang pertama, aqsal halqi artinya adalah pangkal tenggorokan. Yang kedua adalah wastul halqi, artinya tengah tenggorokan. Dan yang ketiga adalah adnal halqi, yang artinya ujung tenggorokan. Di masing-masing bagiannya ini, masing-masing keluar 2 huruf. Yang pertama adalah aqsal halqi. Yang keluar dari aqsal halqi atau pangkal tenggorokan itu ada 2 huruf. Yang 2 huruf tersebut adalah hamzah dan ha. Hamzah ha ini adalah 2 huruf yang apabila kita menemukannya di dalam Al-Quran, cara mengucapkannya itu adalah dengan cara merasakan jalan keluarnya di pangkal tenggorokan. Dan ini namanya pangkal tenggorokan. Tenggorokan paling pangkal atau paling bawah. Yang kedua ada yang namanya wastul halqi. Wastul halqi artinya tengah tenggorokan. Yang keluar dari wastul halqi, tengah tenggorokan, ada 2 huruf. Yang 2 huruf tersebut adalah ain ha. Ain ha ini adalah 2 huruf yang apabila kita menemukannya di dalam Al-Quran, cara mengucapkannya itu adalah dengan cara merasakan jalan keluarnya di tengah tenggorokan. Dan ini namanya tengah tenggorokan. Ain ha. Dan yang terakhir adalah adnal halqi, yang artinya ujung tenggorokan. Yang keluar dari adnal halqi itu ada 2 huruf. Yang 2 huruf tersebut adalah ghain kha. Ghain kha ini adalah 2 huruf yang apabila kita menemukannya di dalam Al-Quran, cara mengucapkannya itu adalah dengan cara merasakan jalan keluarnya di ujung tenggorokan. Dan ini namanya ujung tenggorokan. Ghain kha. Semuanya itu namanya al-halqu atau tenggorokan. Kalau kita gabungkan, yang keluar dari al-halqu itu ada 6 huruf. Yang 6 huruf tersebut adalah hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. 6 huruf ini adalah huruf-huruf yang cara mengucapkannya itu adalah dengan cara merasakan jalan keluarnya di tenggorokan. Ada yang dirasakan di pangkal tenggorokan. Ada yang dirasakan di tengah tenggorokan, dan ada yang dirasakan di ujung tenggorokan. Nah, ini namanya al-halqu. Insyaallah di pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang asy-syafatain, bagian yang ketiga dari 5 pembagian makharijul huruf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.